Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, apa kabarnya? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di Eman Mulyatman Channel. Kali ini saya akan membawakan tulisan saya yang dulu dimuat di majalah Sabili edisi 2 tahun 20. Kira-kira ditulis tahun 2012, berjudul Kat atau hijaban. Setiap kajian keislaman referensinya tentu adalah Al-Quran. Hal ini untuk mendapatkan kepastian dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itulah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Namun antara makhluk dengan Khalik dan ketetapannya terdapat hijab-hijab yang harus tembus. Seperti kita ke sekolah harus melalui proses tes atau ujian agar bisa naik kelas. Setiap pribadi terus berupaya sekuat tenaga agar sekat tersebut terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub meyakinkan kita keutamaan menghadiri majelis ulama akhirat. Kata beliau, seandainya ganjaran pahala atau keutamaan duduk di majelis ulama akhirat diperlihatkan kepada semua manusia, maka manusia itu akan saling berebut, bahkan saling membunuh. Katanya. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi tersebut. Lihat saja ya, orang yang memperebutkan angpau atau antri zakat. Lihat para penggemar band yang berdesakan membeli tiket. Mereka rela antri berjam-jam. Bahkan ada yang menginap untuk mendapatkan tempat terdepan. Mereka telah mengelak, berebut hingga ada yang pingsan, bahkan mati terinjak atau kehabisan oksigen. Karena sangat yakin dengan apa yang akan mereka dapatkan, akan menyenangkan hatinya. Bagaimana jika disingkapkan ganjaran pahala duduk di majelis yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan angpau tadi? Namun, hijab batin seperti halnya harak atau katarak yang menutupi mata hati. Karena kebodohan, hasad, dan keburukan hati lainnya merupakan hijab ruhaniyah, merupakan bentuk hijab batin. Inilah yang menyebabkan kemuliaan Allah dan keagungannya tidak terungkap oleh manusia. Kesat hati membuat hijab semakin menebal. Jika tersingkap tirai, maka orang akan tergiur, akan total merebutnya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum terhadap figur Nabi Muhammad SAW. Setiap seruan beliau selalu direspon. Kenapa mereka begitu taat pada Rasulullah SAW? Sebab hijab keruhanian para sahabat semakin tipis. Taat bukan karena terpaksa, tapi karena ridho. Dalam tarikh Islam disebutkan bahwa Abu Sufyan ketika sebelum masuk Islam bertemu dengan Kaisar Romawi. Apakah engkau kenal dengan nama Muhammad? Abu Sufyan menjawab, itu adalah saudaraku. Lalu pertanyaan demi pertanyaan dijawab oleh Abu Sufyan. Semua itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sehingga Kaisar bertanya kepadanya, bagaimana sikap pengikutnya kepada Muhammad? Abu Sufyan menjawab, aku belum pernah melihat suku atau kabilah yang pengikutnya memiliki ketaatan, kecintaan, kesetiaan, dan loyalitas habis-habisan kepada majikannya seperti apa yang diperlihatkan pengikutnya kepada Muhammad. Padahal Abu Sufyan saat itu adalah musuh Islam, tapi dia jujur berkata, dia mengungkapkan apa
apa adanya. Demikianlah sobat muslim bahagia, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk kelangsungan channel ini di edisi berikutnya. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita sehingga hijab hati kita semakin menipis dan akhirnya terbuka. Dengan demikian kita menjadi ringan untuk beribadah, ringan untuk tahajud, dan ringan untuk tadarus Al-Quran, ringan untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama, hingga tumbuhlah nantinya jiwa-jiwa, karakter-karakter, pribadi-pribadi yang senantiasa ketika ada perintah jawabannya sami'na wa ata'na. Dapat saya jelaskan sendiri sedikit bahwa gambar ini adalah perjalanan dari Zawiyah Magelang menuju Zawiyah Kendal dalam rangka survei untuk penempatan seorang kader untuk mengurus di Zawiyah Kendal. Alhamdulillah, melihat suasana pemandangannya sambil berjalan, dan hingga itulah ide untuk membuat konten ini. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal wakil, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.